Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita akan diskusi dulu soal disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, merek, bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Materi apa yang akan kita diskusikan hari ini? Ethereum Naming Service atau ENS. Melalui video ini kita akan memahami sedikit apa itu Ethereum Naming Service dan perannya di ekosistem blockchain yang ada saat ini. Nah, jadi ENS ini sebenarnya naming system seperti namanya gitu ya. Nah, dia berjalan di platform Ethereum. Nah, tentu saja kalau berjalan di platform Ethereum, dia akan berbasis smart contract. Kalau Anda pernah menggunakan atau mengetik google.com misalnya, gitu ya, untuk pencarian macam-macam gitu ya. Google.com itu merupakan nama domain gitu ya. Jadi, di belakang nama domain itu merupakan satu alamat IP. Alamat IP-nya siapa? Alamat IP-nya Google tentu saja. Nah, jadi sebenarnya Anda itu pada saat Anda mengakses google.com, mesin pencari itu, Anda mengakses alamat IP dari mesin di mana layanan itu berada. Tetapi kan saya nggak yakin ada di antara Anda semua yang ingat IP address dari google.com gitu ya. Karena tentu saja google.com punya banyak IP untuk berbagai keperluan. Kemudian lokasinya berdasarkan lokasi gitu ya. Jadi servernya banyak. Dan kita tidak ingat satupun alamat IP dari google.com tersebut. Ya tentu saja kita tidak perlu mengingat. Kenapa? Karena ada nama domain tentu saja google.com atau kompas.com dan lain-lain. Nah ini semua konversi antara nama domain dengan alamat IP itu dikerjakan oleh satu layanan penting di dalam ekosistem atau infrastruktur internet yang namanya Domain Naming Service. Nah, layanan itulah yang dibawa oleh ENS menggunakan Ethereum gitu ya. Untuk apa? Jadi sebenarnya alamat aset kripto kita itu kan kompleks gitu ya, sulit dihafal atau bahkan sulit ditulis gitu. Kadang-kadang ada kesalahan ketika kita menulis satu kebalik jadi dua gitu ya. Padahal kan jadi krusial ketika kita salah memasukkan alamat, itu nanti asetnya akan pindah ke tempat yang salah gitu ya. Nah, dan transaksi di blockchain itu kan tidak dapat dibatalkan gitu ya. Ketika sudah final gitu ya, itu transaksi sudah permanen. Jadi ya asetnya bisa hilang, tidak bisa kembali. Nah, jadi ketika kita menggunakan ENS itu kita akan menggunakan nama yang lebih mudah dibaca, lebih mudah diingat, lebih mudah ditulis. Contohnya myname.eth gitu ya, vitalik.eth gitu ya. Nah, itu. Jadi ketimbang kita menulis alamat Ethereum yang panjangnya yang cukup panjang gitu ya, 20 byte. Itu lebih baik kita menulis myname.eth misalnya. Jadi kemungkinan salahnya cukup kecil gitu. Nanti akan ada pengecekan, kita akan melihat lebih lanjut bagaimana sih cara kerja dari ENS ini, bagaimana dia bisa menyediakan layanan, komponen-komponen apa saja yang ada di ENS, supaya si nama yang panjang tadi atau alamat yang panjang tadi itu bisa dipendekkan jadi alamat atau dalam tanda petik domain yang singkat dan mudah diingat. Jadi tadi saya sampaikan dia memetakan human readable names atau nama domain ke dalam alamat blockchain bisa, metadata bisa, resources apapun bisa, alamat domain web 2 bisa, dan macam-macam. Tadi juga sudah disampaikan bahwa dia menggunakan platform smart contract untuk ownership, resolution, dan security. Jadi ada 3 komponen ini yang difasilitasi oleh smart contract-nya Ethereum. Nah, arsitekturnya seperti apa ENS ini atau Ethereum Naming Service?
Yang pertama ada namanya registry kontrak. Nah, ini adalah satu kontrak yang utama gitu ya, untuk melakukan pelacakan kepemilikan dari si INS tadi atau domain tadi ya. Kita panggil domain gitu ya. Nama domain INS tadi gitu ya. Nah, itu masuknya di registry. Kemudian ada informasi tentang resolver. Resolver itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi semua nama domain atau nama domain INS itu ada di registry. Jadi ketika kita melakukan kontak pertama kali, kita masuk ke registry dulu. Nah, kemudian kita masuk ke resolver. Gitu ya. Resolver ini apa? Tujuannya adalah mentranslate atau menerjemahkan nama INS ke dalam addresses dan metadata atau resources gitu ya. Nah, jadi yang berperan untuk mengkonversi itu bukan registry, tapi resolver. Jadi ketika kita masukkan nama myname.eth, itu akan diterjemahkan atau diubah menjadi entah itu alamat aset kripto, bisa alamat Ethereum, bisa alamat Bitcoin, dan alamat macam-macam, atau metadata, atau URL, sesuka si yang punya. Gitu. Nah, kemudian si owner atau si pemilik dari nama domain itu bisa membuat subdomain juga gitu ya. Jadi ketika ada satu domain myname.eth, si pemilik dari myname.eth itu bisa membuat subdomain. Misalnya thisis.myname.eth. This is-nya itu adalah subdomain. Nah, subdomainnya ada di depannya domain. Jadi subdomain.domain.eth. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam INS itu satu domain bisa memiliki banyak sekali subdomain. Gitu ya. Jadi kita bebas membuat subdomain. Nah, kemudian fungsinya apa? Atau apakah fungsionalitas dari subdomain itu berbeda dari domain? Sebenarnya tidak. Jadi misalnya kita punya a myname.eth, b.myname.eth, itu kita bisa merujuk ke atau kita bisa menggunakan untuk berbagai kegunaan. Misalnya kita punya 10 alamat ya, bisa a, b, c, d, e, f, g, h, i, j .myname.eth untuk merefer ke 10 alamat tadi. Gitu ya. Nah, cuma masalahnya subdomain itu tidak bisa dipisahkan kepemilikannya dengan si pemilik domain. Jadi subdomain dan domain itu pemiliknya sama, gitu ya. Nah, jadi detailnya gimana nih kalau registry? Nah, itu ya. Jadi di dalam registry yang tadi, yang komponen yang pertama tadi kita bahas, itu ada 3 informasi yang disimpan. Pertama, owner atau si pemilik. Jadi owner ini adalah si pihak yang punya hak untuk melakukan pengubahan apapun, informasi apapun terhadap data-data domain. Gitu ya. Kemudian ada resolver. Nah, ini alamat yang bertugas untuk meresolve. Nah, ini adalah alamat kontrak ya, kontrak resolve. Kemudian TTL atau time to live. Nah, ini adalah cache, durasi dari namanya. Domain ada durasinya itu ya. Nah, itu disimpan di registry. Nah, karena itu ada owner, nah ownernya punya hak macam-macam, bisa mentransfer, bisa mengupdate atau menciptakan subdomain baru. Nah, jadi kalau di INS itu mirip seperti domain Web2 pada umumnya. Jadi kita harus menyewa sebenarnya. Kita tidak membeli. Jadi ketika kita mendapatkan atau meregister satu nama domain itu tidak permanen, tidak selamanya. Jadi ada jangka waktu di mana setelah jangka waktu tadi selesai ya namanya expire, jadi kita tidak punya hak lagi untuk memakainya, mengelolanya. Nah, resolvernya seperti apa? Resolver itu smart contract, tadi sudah dibahas. Nah, dia akan mengimplementasikan logika resolusinya. Jadi resolusi adalah mengkonversi dari nama domain ke alamat atau resources. Gitu ya. Nah, fungsinya ada beberapa, ada yang resolve saja, resolve name, jadi dari nama domain ke alamat Ethereum, ada membaca data IPFS, gitu ya. Kalau misalnya kita simpan di IPFS, isinya bisa macam-macam, sampai metadata, bahkan data-data yang ukuran cukup besar bisa di IPFS. Nah, ada juga namanya reverse lookup, nanti akan kita bahas sedikit soal reverse. Nah, jadi resolver ini konfigurasikan terpisah gitu ya, terpisah dari registry, tapi dihubungkan dengan registry. Jadi kita secara teknik
tidak di registry, karena registry tadi kan menghandle soal siapa yang punya gitu ya. Domain apa, siapa yang punya. Tapi kalau resolver ya teknisnya di sini. Jadi komponen utamanya sebenarnya resolver untuk mengkonversi dari nama domain ke resources. Nah, caranya gimana kalau name resolution? Pertama ke registry dulu, karena kan ini titik awal kita mencari informasi gitu ya dari nama domain tersebut. Kemudian tujuannya apa? Cari nama resolver. Jadi dari registry kita masukkan nama INS, kita cari resolver. Kita dapatkan informasi soal resolver. Kemudian dari resolver kita akan query data tentang INS tadi. Data tentang INS kita dapatkan alamat atau data apapun. Kemudian setelah itu akan didapatkan alamat atau data gitu ya. Nah, kemudian dari resolver kita akan dapatkan data yang dikembalikan dari resolver tadi. Datanya ya bisa macam-macam. Salah satunya alamat Ethereum. Kemudian ada reverse resolution gitu ya. Jadi dibalik dari alamat ke nama gitu ya. Dari alamat ke nama, tujuannya apa? Dia memetakan dari alamat Ethereum kembali ke nama INS. Nah, langkahnya gimana? Kita di reverse resolver gitu ya. Itu ada address.reverse. Kemudian ambil data INS-nya, kemudian verifikasi apakah datanya itu otentik. Jadi dari alamat Ethereum kita mau tahu apakah alamat Ethereum ini punya INS, nah gitu ya. Jadi kan dibalik dari INS ke Ethereum itu resolve, tapi kalau reverse resolution itu dibalik dari alamat Ethereum ke nama INS. Nah, jadi ada namanya reverse resolver ya, address.reverse. Nah, jadi security mekanismenya apa yang didukung oleh INS? Ada namanya permission ownership. Nah, jadi yang owner tadi kan di dalam registry kan ada informasi soal owner, ya, owner dari si domain INS. Nah, jadi si owner tadi akan bisa melakukan pengubahan gitu ya, atau penambahan subdomain, itu security mekanismenya. Jadi tidak ada orang lain yang bisa melakukan pengubahan informasi seperti itu selain ke owner. Nah, kalau di INS itu mirip seperti transaksi smart contract pada umumnya, harus melakukan menyediakan signature dan macam-macam, mirip seperti transaksi biasa. Nah, kemudian fasilitasnya ada immutability. Nah, immutability ini dalam hal transaksinya itu permanen tersimpan di blockchain. Jadi recordnya tersimpan semua. Tetapi bukan berarti bahwa kepemilikan dari domain INS itu permanen ke satu pihak. Bukan berarti seperti itu. Karena apa? Karena ya kita kan melakukan seperti sistem sewa. Kita bisa kehilangan alamat atau nama tersebut ketika jangka waktunya sudah expired. Nah, yang terakhir ini sebenarnya baru ya, itu community governance. Jadi DAO ini sebenarnya tidak asli ada di INS pada awal ketika dia diluncurkan. Jadi dia komponen untuk meningkatkan sistem desentralistik dari sistem INS saja. Ya, jadi ada token namanya token INS dipakai untuk DAO dari si INS tersebut. Nah, ada usability dan integration. Nah, kebanyakan wallet sekarang itu sudah punya fitur atau sudah mengenali nama domain INS. Misalnya MetaMask itu sudah tahu ketika orang menulis myname.eth itu pasti ada fasilitasnya gitu ya untuk konversi ke wallet. Jadi ketika kita transfer tidak perlu nulis wallet di MetaMask, tapi bisa myname.eth kalau Anda tahu itu benar ya. Kemudian Web3 beberapa juga sudah bisa menggunakan INS. Kemudian ya, NFT itu juga bisa menggunakan INS juga. Nah, cuma masalahnya ketika INS ini makin populer, harganya juga cukup tinggi sebenarnya. Jadi saya pun berpikir-pikir, wah INS ini menarik tapi ongkosnya cuma lumayan besar, apalagi kalau biaya transaksinya naik gitu ya. Kalau jaringannya bermasalah atau jaringannya lagi ramai kan ongkos transaksi cukup tinggi, biayanya juga besar, apalagi harus diperbarui setiap beberapa tahun sekarang, setiap tahun bahkan. Tuh, jadi apalagi harga Ethereum makin tinggi, jadi ya sebenarnya menarik idenya, tetapi sayangnya biayanya atau ongkosnya cukup tinggi, padahal fungsionalitasnya hanya terbatas di
saat ini ya, hanya terbatas di blockchain saja seperti address, kemudian IPFS dan macam-macam. Tidak bisa dipakai di misalnya untuk menggunakan membangun website biasa. Ya kecuali kita membuat atau kita menggunakan satu fasilitas tambahan itu ya, atau satu sistem tambahan. Itu bisa, tapi untuk browser sekarang seperti Chrome, Internet Explorer atau Edge atau Firefox itu tidak mendukung INS setahu saya. Nah, sampai di sini pembahasan kita soal INS atau Ethereum Naming Service yang merupakan salah satu penerjemahan dari domain naming system yang ada di Web 2 kemudian ditranslasikan ke dalam INS di dalam sistem Web 3. Sampai di sini mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.